Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang menyenangkan sore hari ini di sore-sore setelah Anda melakukan aktivitas harian ya. Dan sekarang saatnya refreshing sambil menikmati kudapan sore tetap di layar kaca di TV karena dialog khusus akan hadir menyapa Anda memberikan pencerahan di sore kali ini. Yang pasti dialog khusus kali ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone atau IMSAFE yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion dan Sigap bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Dan isi dari kegiatan ini tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Ya, senang sekali juga sore hari ini saya sudah kedatangan dua Sri Kandi yang akan berbagi memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Langsung ya, saya akan sapa yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam. Beliau selaku Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Gusti Putri. Selamat sore. Senang sekali sore hari ini kita bisa bersua. Mungkin Gusti mau menyapa pemirsa di TV, silahkan. Selamat sore. Pemirsa Adi TV. Pemirsa Adi TV, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya, baik. Itu yang kita minta ya Ibu ya, tetap melakukan kegiatan, tetap produktif, tentunya dengan protokol kesehatan. Iya. Gusti Putri, apa nih yang membuat hari ini sangat bahagia? Kayaknya jadwalnya padat banget ya Gusti ya? Iya. Hari ini sudah kegiatan yang ketiga. Tetap semangat, tetap bisa menyapa pemirsa daerah istimewa Yogyakarta dimanapun berada. Yang membuat bahagia hari ini apa nih Gusti kalau boleh tahu? Ya, kita harus selalu positive thinking. Biarpun kita capek, kita harus senang. Kalau melihat orang senang, kita juga senang. Ikut senang ya. Yeah. Dan sore hari ini kita juga akan membuat pemirsa semuanya juga bahagia dan juga senang gitu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan untuk Sri Kandi yang kedua yang sudah hadir di studio, beliau adalah Komda KIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Dr. Mei Neni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD. Selamat sore Dr. Mei. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini, Alhamdulillah, seperti Gusti Putri. Ya, Gusti Putri, alhamdulillah kita semua semoga dalam kondisi yang sehat dan juga para pemirsa semuanya selamat sore. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi tetap produktif dan selalu sehat. Iya, apalagi mungkin kita sudah bisa beradaptasi nih ya. Iya, sudah kondisi, 1 tahun. Nah, ya, itu dia. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi. Dan lifestyle kita sekarang baru kan ya, menggunakan masker, kemana-mana sangunya ini hand sanitizer gitu ya. Ya, baik. Dan pemirsa, nanti juga kami akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi melalui telepon di 0274 4531 900 terkait dengan peran keluarga dan juga masyarakat dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 ya. Kita ngobrol sama Gusti Putri dulu nih Gusti. Ini terkait dengan sekarang memang sedang proses ya tahap vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Ibu selaku Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK, sejauh ini bagaimana ini Bu? Apakah supportnya, kemudian juga kendalanya, hal-hal yang ditemui di lapangan? Tentang vaksinasi? Iya. Kalau untuk vaksinasi, tim penggerak PKK, pengurus dan kader-kader PKK semua itu mendukung vaksinasi. Kita sosialisasinya berjenjang dari daerah istimewa Yogyakarta ke kabupaten ke kecamatan atau sekarang tuh Kapanewon ke Kalurahan dan sampai ke Dasawisma. Itu keunggulan PKK karena di PKK semua dari atas sampai turun ke bawah itu ada jalurnya. Jadi kita selalu memfasilitasi mereka untuk vaksinasi ini. Sebetulnya kalau untuk perempuan-perempuan di daerah istimewa Yogyakarta itu ingin sekali divaksinasi karena saya rasa kita perempuan-perempuan itu
pengen sehat. Iya, betul. Karena untuk keluarga, untuk ketahanan keluarga itu perempuan dulu yang harus Nah, sehat. perempuan dulu. Ini terkait dengan masalah perempuan, tentunya di masa pandemi ini banyak isu ya, terkait dengan peran perempuan, kemudian juga bagaimana peran keluarga, lalu perempuan bisa hadir dalam masyarakat juga. Nah, ini Iya. kan kalau PKK ini kegiatannya kan banyak sekali ya. Iya. Salah satunya ada kegiatan apa tadi, Dasa Wisma ya, Gusti Iya. Putri. Nah, bagaimana nih selama masa pandemik ini kegiatan-kegiatan dari program-program PKK, apakah ada kendala? Karena kan kita harus jaga jarak, hindari kerumunan, atau mungkin juga harus ada nggak nih kegiatan PKK yang juga menggunakan online mungkin? Oh, jelas. Jadi untuk masa pandemi ini kita online. Gitu Kita bertemunya di webinar, di rapat online, itu Zoom meeting gitu. Jadi ibu-ibu tidak berkerumunan karena memang sebaiknya tidak, karena ibu-ibu PKK itu biasanya sudah bukan tua tapi cukup umur, cukup usia. Ya. Nah, itu yang menjadikan kita jarang sekali untuk bertemu. Kalau toh bertemu itu hanya sedikit ibu dan tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Oh, jadi benar-benar pembatasan ya. Ya, kita kegiatannya banyak sekali sih, Mbak. Dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Pokja 1 itu tentang pola asuh anak dan remaja. Iya. Terus Pokja 2-nya itu tentang ekonomi, di bidang ekonomi kita punya kegiatan usaha UP2K PKK, usaha pendapatan keluarga. Juga di Pokja 3 kita ada hatinya PKK. Hatinya PKK itu halaman asri, indah, teratur dan nyaman. Oh, ini urusan tanaman ini mesti ya? Iya, jadi jangan sampai ada halaman yang tidak digunakan. Jadi untuk ketahanan keluarga juga menanam pohon-pohon yang dibutuhkan kita. Dan yang keempat ini yang sekarang ini Pokja 4 yang punya peran penting sekarang ini karena tentang kesehatan. Kesehatan. Ya. Oh ya. Kita juga ada posyandu, posyandu balita, posyandu lansia dan sebagainya. Jadi benar-benar ya kehadiran tim penggerak PKK ini dari ibu-ibu ini benar-benar membuat ketahanan yang luar biasa dari keluarga dulu, kemudian masyarakat begitu ya. Yeah. Baik, kita boleh ngobrol sama Bu Mei ini ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Gusti Putri bahwa dukungan PKK ini luar biasa untuk vaksinasi ini. Tapi mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih banyak nih Dokter Mei ya terkait dengan vaksinasi. Kan sekarang sudah medianya informasi terbuka, Ya, betul. gadget dari sumber segala sesuatu. betul. Terus Ya. kita harus meluruskan nih yang perlu betul. diluruskan. Ya. Terkait dengan vaksinasi itu sendiri, dokter. Oke. Jadi sebetulnya vaksinasi bukan sesuatu yang sangat baru ya. Sudah cukup lama kita menerapkan vaksinasi, suatu program yang memang dibutuhkan dan sudah cukup banyak contohnya, misalnya cacar ya. Sekarang cacar sudah tidak ada karena akibat dari vaksinasi, manfaat dari vaksinasi. Kemudian sekarang kita mau polio juga, sudah jarang sekali anak-anak kita mengalami polio karena vaksinasi. Dalam konteks COVID ini, vaksinasi menjadi sangat penting karena selain tadi 5M dan 3T yang memang tetap harus diterapkan, karena kalau kita memberikan vaksinasi terutama kepada memang yang yang tidak ada kontraindikasi, yang memenuhi syarat dan sebagian besar nanti memenuhi syarat, kalau itu cakupannya tinggi ya, lebih dari 70%, maka akan banyak orang-orang setelah divaksinasi punya kekebalan sehingga kalau itu COVID itu masuk dia tidak sakit dan tidak menularkan pada kelompok orang-orang yang memang karena suatu sebab tidak bisa divaksin. Nah, ini yang harapannya seperti tadi disampaikan oleh Gusti Putri bahwa semua masyarakat, komponen masyarakat termasuk ibu-ibu harus mendukung program dari vaksinasi ini. Betul ya, harus mendukung, harus mensukseskan juga dan juga harus membantu pastinya ya. Karena bukan hanya tenaga kesehatan aja yang membutuhkan, ternyata kita juga butuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Khusus sore hari ini dan pastikan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus.
Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di dialog khusus sore kali ini ya. Kami berbincang dengan Gusti Putri dan juga Dr. Maina ini terkait dengan peran masyarakat dan juga keluarga dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ya. Dan kami bukakan kesempatan untuk Anda boleh berdialog loh bersama dengan Gusti Putri dan juga Dr. Maina ini di 0274 4531900 ya. Kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi Dr. Maina ini sudah menyampaikan bahwa vaksin itu perlu karena memang sudah lama sebenarnya ya. Cuma saat ini kita sedang ada di pandemi COVID-19, jadi mau tidak mau ya harus vaksinnya COVID-19 begitu ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang vaksin, kita kembalikan dulu tentang kondisi saat ini ya. Di masa pandemi ini kan banyak hal terjadi ya. Yang tadinya bekerja, tiba-tiba tidak bekerja. Yang tadinya kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana Ibu nih sejauh ini peran dari para perempuan yang tergabung dalam tim penggerak PKK untuk masalah kesejahteraan atau mungkin dampaknya lain dari pandemi ini? Ya memang pada masa pandemi ini perempuanlah yang paling terdampak. Perempuan yang paling terdampak ya? Karena di dalam keluarga perempuan kan menjadi sentralnya dan sekarang ini semuanya bapak-bapak ya bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah dan juga ibu sendiri juga harus belajar dan bekerja di rumah juga. Makanya sebetulnya kalau ibu itu tahu apa itu pandemi atau apa itu virus, itu yang harus dikasih tahu sama mereka, jadi mereka tidak terlalu stres. Oh, nah itu dia ya, kebawa soalnya ya, benar ya Dokter Mei ya. Kalau misalnya perempuan itu nggak tahu apa, sekarang masalahnya sekarang kita hidup secara online. Pegang handphone sih oke gitu ya, balas-balas WA, tapi giliran kita harus mengurus anak kita yang online, suami itu juga stres tersendiri ya Dokter Mei, benar nggak sih? Jadi memang sudah banyak penelitian ya bahwa pandemi ini justru yang paling terdampak seperti tadi adalah perempuan. Karena memang perempuan itu selain dia juga harus ngurus putranya, online itu tidak semata-mata anaknya kemudian dikasih HP, tapi dia kan harus mendampingi bagaimana dia kemudian selain mendampingi, menjelaskan ya, terutama untuk anak-anak yang masih muda, nanti yang remaja bagaimana remaja itu tidak menyalahgunakan kesempatan online untuk mencari informasi yang belum sesuai gitu. Nah nanti kemudian bapaknya juga sekarang ada bekerja di rumah. Nah ini kan juga mungkin juga bagaimana mengatur lingkungan. Nah ini saya pikir memang menjadi stres yang cukup besar pada wanita. Tetapi alhamdulillah kalau wanita itu kemudian lebih tangguh, itu insya Allah juga semuanya bisa diselesaikan. Jadi memang benar ya Bu, Gusti Putri dan juga Dokter Mei, bahwa perempuan ini adalah tonggak ya. Sentralnya di sentralnya rumah. Begitu ya. Karena memang kalau tidak ada seorang ibu, makanya ibu itu harus bisa mencegah supaya tidak sakit. Apalagi pada masa pandemi ini, ibu-ibu jangan sampai terkena positif COVID. Nah, supaya tidak terkena, satu-satunya cara dengan vaksin tadi, begitu ya, benar nggak Ibu ya? Nah, terkait Salah satunya dengan vaksin. Dengan vaksin, betul. Nah, terkait dengan keberadaan PKK, kan kalau dipikir-pikir PKK itu memang benar-benar kegiatan yang sangat positif, menjadi wadah bagi para perempuan untuk bisa beraktualisasi, untuk bisa berbagi. Nah, kalau sejauh ini tentang kesejahteraan, apakah ada program juga di antara dari program PKK tadi untuk menambah tingkat ekonomi, pendapatan, atau gimana gitu? PKK itu banyak sekali programnya. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah itu kita menjalani ada berapa macam. Salah satunya dengan lomba. Oh, lomba apa ini Mas? Seru kayaknya nih. Kita mengadakan banyak lomba ya Mbak. Yang pada masa pandemi kemarin, tahun kemarin kita mengadakan lomba masker. Lomba bikin masker. Gitu. Jadi tidak ada kerumunan, tapi di rumah masing-masing gitu. Masing-masing. Oh, gitu. Dan nanti Kak pemenangnya kita akan beli. Kita akan beli dan kita jual lagi. Oh, begitu. Jadi ini salah satu ide kreatif ya Dokter Mei ya. Juga membuat baju rumah, bukan daster ya. Istilahnya itu baju rumah karena ibu-ibu di rumah terus bersama maskernya. Jadi kombinasi gitu-gitu. Itu juga membuat ibu-ibu bergairah. Oh iya. Karena hasilnya kita beli gitu loh. Oh begitu ya. Juga untuk makanan yang bergizi. Jadi ada
di PKK itu ada yang namanya B2SA. Apa itu Ibu? B2SA itu makanan beragam bergizi aman. Oh, makanan beragam bergizi aman. Iya. Oh. Iya, iya. Ya. Jadi kita harus selalu mensosialisasikan makanan bergizi untuk keluarga. Juga di kita tuh ada WA group yang bisa ya jual beli itu antar ibu-ibu. Oh, dari kita untuk kita oleh kita ya. Iya. Kayaknya seru banget ya ibu-ibu kalau udah dagang itu nggak ada yang mau ngalah itu. Iya. harus beli gitu ya. Rame Enggak banget. juga sih. Oh, enggak juga. Mereka karena butuh juga sih. Oh, karena kebutuhan ya, Iya. bukan karena mungkin kan juga ada tanda petik ya Bu. Biasanya dalam tuh kasihan daripada nggak ada yang beli, udah saya beli semua gitu ya. Oh, bisa juga. Tapi ada juga ya Gusti Putri ya. Ya, baik. Tadi penarik saya apa yang disampaikan oleh Gusti Putri bahwa perempuan itu juga gimana caranya supaya tidak sakit, harus sehat. Padahal kegiatannya 24 jam ya. Ini Sri Kandi hebat juga Ibu, kegiatannya di luar dan di dalam juga lumayan panjang gitu ya, 24 jam itu full. Nah, Dokter Meina nih, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan seorang ibu ini? Terkait kan kita vaksin kan baru saat ini ya. Tapi kalau dipikir-pikir yang namanya kita bergerak itu kan udah hampir setahun. Bagaimana nih Dokter? Jadi yang pertama terkait dengan COVID itu tetap menerapkan 5M itu ya. Saya pikir semua sudah tahu dan itu sudah menjadi budaya kita menggunakan masker. Kalau dulu cuci tangan kita enggak, sekarang kita pergi saja pulang rumah mesti harus cuci tangan, ganti baju gitu, mencegah kerumunan gitu ya. Nah, selain itu tadi yang disampaikan oleh Gusti Putri adalah makanan yang bergizi ya. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas. Ya, aktivitas itu juga menjadi sangat penting karena tidak hanya kemudian di rumah, tetapi kita juga tentunya aktivitas di luar yang tetap menjaga jangan sampai terjadi kerumunan. Jadi olahraga itu menjadi juga hal yang sangat penting karena dengan olahraga selain badan kita juga baik, kuat, tetapi juga mengurangi stres. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting selain penerapan juga perilaku hidup sehat yang lain. Karena sebetulnya dengan ada COVID ini ada salah satu manfaat kita masyarakat bahwa ternyata menjaga kebersihan itu menjadi hal yang sangat penting, menjaga pola makan yang baik. Kemudian satu lagi yang lupa adalah tidur. Ya. Tidur itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Jadi coba bayangkan kita nggak bisa tidur, gitu mesti paginya juga nggak seger, ya lungkrah. Jadi biasakan tidur itu teratur, kemudian jumlahnya cukup. Jadi kalau untuk orang seperti kita itu katanya 7 jam dan tidurnya benar-benar yang selain teratur juga yang sehat. Artinya benar-benar kita itu tidur ya mau tidur, tidak kita tidur melihat TV, itu nggak boleh sama sekali. Tidur pegang handphone. Pegang handphone. Jadi kalau mau tidur ya kita berdoa, kemudian kita niatkan memang tidur, lampunya diredupkan, kemudian suasana nyenyak sehingga pada waktu tidur kita bisa pulas, besok bangun sudah seger. Nah, itu menjadi penting dan rutin ya, jangan sampai begadang malam gitu karena itu sudah ada banyak penelitian bahwa tidur yang tidak berkualitas akan menurunkan daya tahan tubuh. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak juga penting. Tidur itu juga menjadi salah satu kebutuhan dia untuk pertumbuhan. Jadi kalau anaknya tidurnya kurang, biasanya hormon pertumbuhan juga nggak akan keluar. Nah, ini juga akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, sehingga tadi ya makan bergizi, istirahat yang cukup, termasuk tidur, kemudian aktivitas fisik. Jadi karena kita sering ya lihat HP, nonton di komputer, nah ini juga harus ada aturan. Jadi untuk mata itu juga sangat penting ya. Jadi banyak sekali karena kita ini harusnya kan setiap 60 menit kita harus melihat jarak jauh selama kira-kira 6 meter berkedip karena mata kita kalau menteleng itu apa sih bahasa Indonesianya? Membelalakkan. Ya, jadi ini kita tidak berkedip maka tidak akan keluar air mata sehingga mata kita menjadi capek dan lelah dan kering. Nah, itu menjadi sangat penting. Kemudian kalau kita gini, apalagi tangan kita gerak-gerak, nanti juga akan ada kelainan ya, nyeri gitu kan, di jari kita. Kemudian juga ini posisi seperti ini nanti juga
tengeng kalau orang. Nah ini juga kaku ya Bu ya, kaku ya, sehingga memang gitu. harus benar-benar dijaga antara keseimbangan antara duduk, berdiri, dan aktivitas yang lain. Nah ini Bu Gusti ya, menjaga keseimbangan ini yang agak susah di masa pandemi, karena tadi kan eranya era online ya. Kita duduk aja di rumah, tinggal ngapa-ngapain di depan handphone, di depan laptop ber-2 jam. Terus kalau olahraga biasanya dulu kan rame-rame, sekarang olahraga sendirian di depan TV atau YouTube, itu kan juga beda ya Gusti ya. Nah ini gimana nih tim ibu-ibu PKK sejauh ini, apa nih kegiatan-kegiatan yang biasanya secara offline kemudian dipindahkan secara online itu, apakah cukup di WA grup saja atau mungkin ada apa gerakan-gerakan yang lain? Ya, memang kita membatasi. Kita harus membatasi adanya kerumunan. Jadi tapi kita beraktivitasnya banyak sekali, Mbak. Jadi kita masih membuat 10 program PKK itu terus beraktivitas. Oh, jadi selama pandemi ini tetap terus ada kegiatan? Maksudnya kegiatannya dengan di rumah masing-masing begitu ya? Iya, tapi enggak juga. Cumanya ibu-ibu dari Dasar Wisma, dari Posyandu, itu kalau ada penimbangan anak itu ibu-ibunya yang ke rumah. Oh, jemput. Oh, tidak di satu rumah tapi yang didatengin gitu ya? Iya. Ya, jadi tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan tapi tidak berkerumunan. Ya, alhamdulillah ibu-ibu PKK sehat-sehat semua karena mereka itu gerakan, jadi melakukannya dengan senang hati dan untuk membahagiakan masyarakat. Iya, dan tadi seperti Dokter Mei tadi bilang ya, dari mungkin untuk urusan makannya juga tertib, kemudian istirahatnya juga tertib, otomatis kan imunitasnya akan terbangun ya Dokter ya, benar nggak sih? Betul. Kalau kita udah stres, bawaannya jengkel, kesel terus, boleh gampang marah ya, nggak boleh marah. Tapi memang banyak ibu-ibu karena ya mungkin harus menghadapi anaknya misalnya 2 itu rebutan komputer atau kalau enggak mungkin satu bingung. Nah, ini makanya memang kita harus manusia itu kan sebetulnya makhluk yang paling mudah beradaptasi, ya. Apakah kemudian kita bisa mudah beradaptasi? Setiap kesulitan selalu ada jalan keluar, saya pikir, ya. Selama kita menggunakan dengan pikiran yang jernih, gitu. Dan kemudian selalu berdiskusi di antara keluarga. Dan salah satu juga sisi positif dari COVID ini karena dulu bekerjanya sendiri-sendiri, sekarang banyak di rumah, itu juga menguatkan, melekatkan kembali antara ibu dengan suami, istri, anak itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ternyata di balik musibah COVID ada hikmah yang akan kita rasakan ya. Tapi butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Baik, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyimak Dialog Khusus kali ini terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Jika Anda juga ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, terbuka lebar untuk Anda di 0274 4531 900. Sudah ada Gusti Putri dan juga ada Dr. Maineni. Kita akan mengupas banyak hal tentang bagaimana ibu-ibu yang terkait dengan PKK di daerah istimewa Yogyakarta dengan programnya yang ternyata tidak berhenti loh ya, luar biasa nih ibu-ibu PKK. Mana nih ibu-ibu PKK yang sore hari ini juga menyaksikan Dialog Khusus kali ini, boleh langsung telepon di sini ya, karena ternyata saya pikir itu Bu Gusti Putri, selama pandemi ini kegiatan-kegiatan yang efektif yang mungkin selama ini sudah menjadi bagian dari PKK itu berhenti, tapi ternyata enggak ya. Malah tadi saya tertarik dengan Pokja yang hati tadi itu. Hatinya PKK. Nah, itu kan pas banget ya Dokter Mei ya, di masa pandemi ini malah justru orang hobinya malah bertanam, menghilangkan stres gitu kan. Makanya tanaman jadi mahal-mahal. Dan lagi lomba ke pusat pun masih ada. Jadi kita di Pokja 1 lomba pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih itu juara 1 nasional. Wah, itu daerah istimewa Yogyakarta? Iya, juara 2-nya
Pokja 2, UP2K, PKK juga juara 1 nasional. Jadi tetap kejuaraan tuh ada. Jadi kita mempersiapkan untuk hal-hal seperti itu selalu tapi tidak berkerumunan gitu. Jadi tetap aja. di rumah dengan berkomunikasi dengan melalui seluler begitu ya. Baik. Nah, kalau dari tim penggerak PKK sendiri dengan kondisi saat ini kita mensupport untuk vaksinasi COVID-19 kan ada tahapannya Ibu ya. Itu apakah juga berperan atau gimana? Mungkin mendata atau mungkin langsung mengadakan vaksinasi di tempat tertentu atau gimana? Oh, kalau untuk COVID-nya kita awal sudah bikin buku, Mbak. Apa itu COVID? Oh gitu. Iya, Ibu PKK juga yang penularannya lewat apa, dampaknya gimana? Kita mau bikin buku saku untuk kita sebarkan kepada kader-kader PKK di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini dia sudah punya ide Dr. Maine ini pakai buku saku ya. Nah, terkait dengan buku saku juga berarti kan untuk menghindari hoax gitu kan? Nah, ini kalau ngomongin soal pelurusan ini kita pasrahkan kepada Dr. Maine ini ya Gusti Putri ya. Karena banyak hal ya terkait dari vaksinasi datang dan bagaimana kemudian penularannya. Nah, ini bisa diperjelas nih Dr. May, silakan. Ya. Jadi saya pikir kalau untuk mengenai penyakit COVID semua sudah lebih clear, lebih jelas ya. Mungkin sekarang yang jadi masalah adalah mengenai vaksin. Ya. Jadi apakah vaksin itu aman? Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir karena vaksin yang digunakan itu sudah melalui penelitian yang cukup lama, ada fase 1, 2, dan 3, kemudian sudah di-approve oleh kita namanya BPOM. Nah, sehingga jelas vaksin yang kita berikan adalah vaksin yang aman dan juga poten, artinya bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit COVID. Meskipun tidak 100% ya, karena memang namanya juga vaksin, potensinya tidak 100%. Jadi ada dari laporan adalah 65%. Tapi ini sudah sangat bagus karena WHO sendiri mentargetkan minimal 50%. Ini 65%. Artinya bahwa risiko saya yang sudah divaksin dibandingkan teman yang belum divaksin untuk mendapat penyakit COVID itu kita hanya sepertiganya. Ya, lebih rendah kemungkinan terjadinya penyakit. Oleh karena itu, karena masih ada risiko, maka kita tetap memanfaatkan, tetap menerapkan 5M tadi. Masker, cuci tangan, mencegah kerumunan, ya kalau nggak perlu ya nggak pergi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga banyak hoak-hoak bahwa terkait dengan vaksin, bahwa vaksin itu misalnya ada yang menyebabkan meninggal ya, kemarin kan juga ada. Nah, jadi kita itu ada yang disebut suatu komite penanggulangan dan penata laksanaan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setiap kejadian yang kejadian misalnya habis divaksin, kemudian dia sakit apapun, itu selalu dilaporkan, kemudian akan tentunya diobati dan nanti akan ada badan yang independen, jadi badan yang memang terdiri dari ahlinya untuk melakukan audit kira-kira kejadiannya itu apakah berhubungan dengan vaksin atau tidak. Ternyata yang meninggal kemarin ada di Palembang kalau nggak salah ya, habis divaksin, kemudian kemarin juga ada di Kalibawan, ternyata memang sebelumnya kemudian dilakukan autopsi verbal, ternyata yang bersangkutan sebelumnya sudah punya penyakit, ya, jadi ada kelainan jantung dan sebagainya. Nah, itu orang normal pun ya bisa saja setiap saat kemudian terjadi serangan jantung. Ternyata